Shalom. Bacaan firman Tuhan untuk renungan hari ini terambil dari Matius pasal 13 ayat 33 yang berkata demikian. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Yesus suka menggunakan perumpamaan untuk mengajar. Dengan perumpamaan itu, hal-hal yang sulit dan rumit bisa dijelaskan dengan gampang. Tentu saja, perumpamaan itu harus menggunakan hal-hal yang sederhana dan mudah dimengerti. Nah, salah satunya Yesus memakai perumpamaan tentang ragi untuk menjelaskan tentang kerajaan surga. Semua wanita tentu tahu ragi, karena ibu rumah tangga setiap hari pasti memakai ragi untuk membuat roti, yang merupakan makanan pokok orang Israel pada waktu itu. Setiap orang tahu bahwa ragi itu mempunyai kemampuan untuk mengubah tepung. Cukup dengan sedikit ragi saja yang dicampurkan atau diaduk ke dalam tepung terigu, maka tepung itu berubah menjadi khamir atau mengembang. Ragi berbicara tentang kekuatan untuk memberi pengaruh atau dampak. Demikianlah kehadiran orang Kristen di tengah-tengah orang lain adalah untuk merubah lingkungan di mana dia berada. Di mana ada orang Kristen, maka lingkungannya menjadi tidak sama lagi. Apakah kita punya pengaruh kepada lingkungan atau justru lingkungan yang mempengaruhi kita? Yesus juga pernah berkata, "Kamu adalah garam dunia." Garam itu mengasinkan sekitarnya. Kalau garam menjadi tawar, berarti garam itu sudah dinetralisir oleh lingkungannya, sehingga tidak ada lagi pengaruhnya, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Hal kedua yang diajarkan Yesus melalui perumpamaan ragi ialah tentang cara kerjanya yang tersembunyi. Setelah ragi dicampurkan ke dalam tepung dan menjadi adonan, biasanya adonan itu ditutup supaya kerjanya efektif. Setelah dibiarkan beberapa saat, adonan itu mengembang. Ragi itu bekerja dengan diam-diam, tidak terlihat, tapi tahu-tahu kelihatan hasilnya. Ragi bekerja dengan tersembunyi, tidak pamer. Tahu-tahu semuanya berubah. Tepung menjadi khamir atau mengembang. Nah, kalau kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, kerjakanlah dengan diam-diam. Tidak perlu membuat kehebohan. Kita seringkali maunya dilihat orang, jadi pusat perhatian, supaya dapat pujian. Tapi belajarlah dari ragi. Bekerja dengan diam, meresap, menerobos, dan mengubah segalanya. Kalau kita sudah mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, atau sudah berhasil melakukan sesuatu, tidak usah teriak-teriak memberi pengumuman. Misalkan Anda menjadi panitia pembangunan atau melakukan suatu tugas dan pelayanan Anda berhasil, cukup diam saja. Tidak usah woro-woro. Kalau orang-orang tahu lalu memuji, biar mereka tahu sendiri atau dari orang lain. Jangan kita yang kasih tahu ke orang-orang bahwa itu karena jasa kita. Kalau kita telah memberikan sumbangan untuk pekerjaan Tuhan atau memberikan sedekah kepada orang lain, cukup Tuhan saja yang mengetahuinya. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Semua orang tahu bahwa roti yang enak dan empuk yang kita bisa nikmati adalah karena ada ragi. Tapi ragi itu tidak perlu memberitahu bahwa yang mengerjakan semuanya itu adalah dirinya.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kesempatan dan kepercayaan yang Engkau berikan kepada kami untuk melakukan pekerjaan-Mu. Biarlah kami menjadi seperti ragi yang Tuhan pakai untuk mengubah sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.